Setiap bangsa besar itu pasti punya ambisi besar. Dan kadang-kadang, ya untuk bisa sampai ke sana, solusinya tuh dimulai dari hal yang paling dasar. Sepiring makanan. Nah, ini dia cerita di balik sebuah rencana supermasif untuk masa depan Indonesia. Kalian pasti pernah dengarkan visi Indonesia Emas 2045. Ini tuh tujuan besar banget. Bukan cuma soal ekonomi atau bangun jalan tol di mana-mana, tapi intinya adalah membangun generasi penerus yang unggul. Nah, pertanyaannya jadi serius banget nih. Karena di balik semua rencana megah itu, ada satu pondasi yang, ya, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan sekarang ini, pondasi itu lagi goyang. Oke, jadi kita akan bedah proyek raksasa ini dalam 5 bagian ya. Kita mulai dari risikonya apa, terus tantangan gizinya gimana, rencana solusinya seperti apa. Kita juga bakal ngintip dapurnya. Dan terakhir, kita lihat dampaknya buat masa depan bangsa. Yuk, langsung aja. Oke, bagian pertama, mimpi emas yang berisiko. Kita tuh sering mikir ya kalau negara maju itu isinya gedung pencakar langit sama teknologi canggih. Tapi ternyata pondasi utama dari visi 2045 itu bukan beton atau baja loh, tapi manusianya. Iya, bener banget. Kekuatan sebuah negara itu dibangun di atas kesehatan dan, ya, kecerdasan warganya. Dan kalau kita telusuri lagi, semuanya itu bermuara pada satu hal yang super esensial, gizi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, tantangan gizi 3 lapis. Nah, di sini kita bakal kenalan sama musuh utama dalam cerita kita ini. Sebuah ancaman yang nggak kelihatan, tapi diam-diam mengintai masa depan Indonesia. Ini bukan cuma soal orang kurang makan loh. Masalah yang dihadapi Indonesia itu jauh lebih ruwet. Jadi bayangin, ada 3 masalah sekaligus. Di satu sisi, ada anak-anak yang stunting, pertumbuhannya terhambat. Di sisi lain, malah ada yang obesitas atau kelebihan berat badan. Dan di tengah-tengahnya, banyak juga yang kelihatannya sehat-sehat aja. Tapi ternyata kekurangan vitamin dan mineral penting kayak zat besi yang bikin anemia. Kutupan ini benar-benar nonjok ya. Ini menegaskan kalau masalah gizi ini serius banget. Dampaknya itu bukan cuma buat hari ini, tapi bakal jadi bayang-bayang panjang sampai puluhan tahun ke depan. Ini bisa mempengaruhi kecerdasan, kesehatan, dan akhirnya produktivitas satu generasi penuh. Nah, karena tantangannya sebesar ini, solusinya juga harus sepadan kan? Disinilah muncul program makan bergizi gratis. Ini dia jawaban komprehensif dari pemerintah untuk ngatasin masalah tadi. Nah, lihat deh gambar ini. Kelihatannya rumit ya, penuh panah dan kotak. Tapi tenang, intinya sederhana kok. Ini mau nunjukin kalau program ini tuh bukan sekedar bagi-bagi makanan gratis terus selesai. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah ekosistem raksasa yang dirancang buat menghubungkan semua pihak. Dari pemerintah pusat, turun ke pemasok lokal, koperasi di desa-desa, sampai akhirnya nyampe ke tangan yang membutuhkan. Terus siapa aja yang dapat? Nah, disinilah kuncinya. Program ini nyasarnya itu ke seluruh tahapan paling penting dalam pertumbuhan manusia. Jadi, intervensi gizinya itu dimulai bahkan sebelum si anak lahir, lewat ibunya yang lagi hamil, dan terus berlanjut sampai mereka remaja, melewati masa sekolah. Lengkap banget. Oke, dari kebijakan di tingkat nasional, sekarang kita zoom in yuk, kita turun ke lapangan. Gimana sih caranya jutaan porsi makanan ini disiapin dan dianterin setiap hari? 32.000. Coba deh, diresapi angkanya. Bukan 100, bukan 1.000, 32.000. Sebanyak itulah dapur super yang rencananya bakal dibangun di seluruh Indonesia. Ini skalanya gila-gilaan sih. SPPG. Nah, ini dia jantung operasional dari semua ini. Anggap aja SPPG ini kayak dapur super di tingkat komunitas. Bukan dapur rumahan biasa ya, tapi sebuah fasilitas yang udah terstandarisasi yang jadi pusatnya produksi dan distribusi makanan bergizi di tingkat lokal. Dan gambar ini nunjukin gimana konsep tadi jadi nyata. Ini bukan cuma ide loh, tapi udah ada cetak birunya. Denah lantainya yang super detail. Mulai dari mana bahan baku masuk, diolah, sampai dikemas dan siap diantar. Semuanya udah dipikirin. Nah, ini dia. Kontras yang menarik. Di satu sisi kita lihat ada peralatan masak segede gaban, skala industri. Tapi di sisi lain, hasil dari masakan itu ditaruh di baki makanan yang dirancang dengan sangat teliti. Ada 5 sekatnya. Ini nunjukin gimana produksi massal ketemu sama perhatian ke detail nutrisi per anak. Setiap anak dapat porsi yang pas dan seimbang.
Ini logistiknya intens banget. Coba bayangin, jam 2 pagi waktu kita semua mungkin masih tidur, mereka udah mulai kerja. Jam 3, makanan mulai ditata. Jam setengah 5 udah mulai dikemas buat dikirim. Dan jam 8 kurang seperempat, makanan itu harus udah sampai di sekolah-sekolah. Semua ini harus berjalan super presisi setiap hari untuk mastiin makanannya sampai dalam kondisi segar dan hangat. Oke, setelah kita lihat betapa ribetnya urusan dapur, sekarang kita zoom out lagi. Kita kembali ke gambaran besarnya. Semua kerja keras ini, semua jadwal ketat ini, buat apa sih sebenarnya? Apa tujuan akhirnya? Ternyata program ini tujuannya jauh lebih luas dari sekedar bikin perut kenyang. Desainnya itu sengaja dibuat untuk menciptakan apa yang disebut desa ekonomi sirkular. Maksudnya gimana? Gini, bahan-bahan makanannya itu wajib dibeli dari petani lokal, dari koperasi desa atau BUMDes, dan UMKM setempat. Jadi uang yang dibelanjakan pemerintah itu nggak lari kemana-mana, tapi muter lagi di desa itu sendiri. Keren kan? Jadi, kalau kita simpulkan, dampak yang diharapkan itu ada 2 lapis. Lapis pertama, jelas, buat anak-anaknya, supaya perkembangan otaknya lebih baik, jadi generasi yang lebih sehat dan produktif. Tapi ada lapis kedua yang nggak kalah penting, dampak ekonominya. Tercipta lapangan kerja baru, dari petani sampai kurir, dan ekonomi di tingkat desa jadi lebih kuat dan mandiri. Jadi satu program, 2 sasaran besar kena semua. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Dengan jutaan porsi makanan yang harus diantar setiap hari ke seluruh pelosok negeri, bisakah cetak biru yang luar biasa ambisius ini benar-benar jadi kenyataan? Jawabannya nanti akan jadi penentu. Bukan cuma soal kesehatan generasi penerus kita, tapi juga soal nasib dari mimpi besar kita bersama. Indonesia Mas 2045.